Sejarah Nusa Tenggara Barat. NTB merupakan provinsi kepulauan yang terletak di tenggara Indonesia dengan 2 pulau utamanya, Lombok dan Sumbawa, serta 401 pulau-pulau kecil. Kedua pulau ini memiliki karakteristik alam, sosial ekonomi, dan budaya masyarakat yang berbeda namun saling melengkapi. Di awal masa kemerdekaan, NTB menjadi bagian dari Provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja, Bali. Sunda Kecil merupakan provinsi yang di dalamnya bergabung Bali, NTB, dan NTT. Ketika Republik Indonesia Serikat berdiri pada Desember 1949, NTB menjadi bagian dari negara Indonesia Timur. Tidak berlangsung lama, NTB kemudian menjadi provinsi sendiri pada tanggal 17 Desember 1958 dengan bergabungnya pemerintahan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tanggal 14 Agustus 1958 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat 1 Bali, NTB, dan NTT. Nusa Tenggara Barat dibangun melalui perjalanan panjang, penuh tantangan, pengorbanan, dan harapan. Dari masa krisis hingga era kebangkitan, setiap kepemimpinan meninggalkan jejak penting dalam membentuk NTB hari ini. Periode awal dipimpin oleh Gubernur Raden Aryo Muhammad Ruslan Djakraningrat pada tahun 1958 hingga 1966. Masa ini menjadi salah satu periode tersulit dalam sejarah NTB. Krisis pangan dan kelaparan melanda, terutama di Lombok Selatan. Ribuan jiwa meninggal dunia akibat kekurangan gizi dan sebagian besar lahan pertanian gagal panen. Di tengah keterbatasan dan gejolak politik nasional, Ruslan Djakraningrat meletakkan fondasi pemerintahan daerah, menumbuhkan semangat kebangsaan, serta menjaga persatuan masyarakat NTB yang majemuk. Tongkat estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh Gubernur HR Wasita Kusuma pada periode 1966 hingga 1978. Fokus utama pemerintahannya adalah mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Melalui pembentukan gugus tugas Lombok, pemerintah mulai membangun keyakinan bahwa ancaman gagal panen bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Perlahan, harapan tumbuh dan percepatan pembangunan mulai diarahkan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat. Perubahan besar terjadi di masa Gubernur Brigjen TNI Purnawirawan Gatot Suherman. Pada periode 1978 hingga 1988, melalui operasi Tekad Makmur, NTB berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Intensifikasi pertanian dengan pola tanam gogorancah menjadikan NTB dikenal sebagai Bumi Gora. Keberhasilan ini mendapat pengakuan internasional dari FAO dan menjadi tonggak penting ketahanan pangan daerah. Pada periode 1988 hingga 1998, Gubernur Majen TNI Purnawirawan Haji Warsito melanjutkan dan memantapkan swasembada pangan. Di era inilah fondasi pembangunan pariwisata mulai diletakkan, termasuk gagasan bandara internasional di Lombok bagian selatan. Penguatan infrastruktur jalan serta embrio promosi pariwisata Lombok
Sumbawa di bidang pemerintahan, Kota Mataram resmi menjadi daerah otonom pada tahun 1993. Era reformasi menghadirkan perubahan besar di masa Gubernur Haji Harun Al-Rashid tahun 1998 hingga 2003. Sebagai gubernur sipil dan putra daerah pertama, ia memimpin NTB memasuki era otonomi daerah. Program Gema Prima diluncurkan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dan aparatur. Pada masa ini, terbentuk Kota Bima dan dimulainya proses pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat. Selanjutnya, Gubernur Haji Lalo Srinata memimpin NTB pada periode 2003 hingga 2008. Otonomi daerah semakin diperkuat dengan lahirnya Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Utara. Pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, peningkatan investasi, serta kualitas sumber daya manusia menjadi fokus utama. Pembangunan Bandara Internasional Lombok dan kawasan Islamic Center mulai diinisiasi kembali pada era ini. Periode 2008 hingga 2018 dipimpin oleh Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi, Gubernur pertama hasil pemilihan langsung. Berbagai program unggulan seperti Pijat, Visit Lombok Sumbawa, pengembangan wisata halal, serta peningkatan capaian MDGs membawa NTB pada peningkatan IPM, penurunan kemiskinan, dan pengangguran. Pada masa ini, Bandara Internasional Lombok resmi beroperasi, Masjid Hubul Watan Islamic Center dibangun, dan Pelabuhan Gilimas mulai dikembangkan. Memasuki era Gubernur Dr. Haji Zulkifli Mansyah dan Wakil Gubernur Haji Siti Romi Jalilah periode 2018 hingga 2023 dengan mengusung visi NTB Gemilang, industrialisasi, desa wisata, beasiswa luar negeri, posyandu keluarga, dan zero waste menjadi program unggulan. Meski dihadapkan pada bencana gempa bumi dan pandemi COVID-19, NTB bangkit melalui penyelenggaraan berbagai event internasional seperti MotoGP, WSBK, MXGP, dan G20 yang membuka peluang ekonomi baru. Pada masa transisi 2023 hingga 2024, NTB dipimpin oleh penjabat gubernur Lalu Gita Aryadi dan Majen TNI Dr. Hasanuddin yang berhasil menjaga stabilitas pemerintahan dan mengantarkan pelaksanaan pilkada serentak di NTB pada tahun 2024. Kini, estafet kepemimpinan berada di tangan Gubernur Haji Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Hajah Indah Damayanti Putri untuk periode 2024 hingga 2029, melanjutkan perjalanan panjang Nusa Tenggara Barat menuju masa depan yang lebih maju, inklusif, dan makmur mendunia. Di usia ke-67 Provinsi NTB tahun ini, Gubernur Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Hajah Indah Damayanti Putri dengan mengusung triple agenda NTB makmur mendunia, yaitu kemiskinan ekstrim 0%, ketahanan pangan yang kuat, dan pariwisata mendunia, menegaskan janji bahwa kemiskinan ekstrim harus kita tekan ke angka 0, ketahanan pangan diperkuat, dan pariwisata NTB dibangun menjadi kebanggaan dunia. Alhamdulillah, kini Nusa Tenggara Barat patut berbangga melihat bagaimana arah pembangunan kita mulai membuahkan hasil nyata. Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Nusa Tenggara Barat untuk semakin bergerak menjadi daerah yang makmur mendunia. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. NTB harus terus bergerak lebih cepat,
lebih inovatif, dan lebih adaptif. Karena tantangan ke depan semakin kompleks, perubahan iklim, dinamika ekonomi global, hingga persaingan destinasi wisata yang semakin ketat. Swasembada beras diperjuangkan, produksi dan populasi pertanian dilipat gandakan, sektor pariwisata tumbuh dan berkembang, pembangunan manusia ditingkatkan, infrastruktur jalan, pelabuhan, bendungan, dan bandara dimaksimalkan. Semuanya dimulai dari titik nol dan diteruskan secara berkelanjutan dan berkesinambungan hingga capaian besar kita menuju makmur mendunia benar-benar terwujud. Dirgahayu Nusa Tenggara Barat.